Perkenalkan, nama saya Wahyu Trisno Mukti dari kelas AKT 23A dengan NPM 23412012. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai negosiasi. Nah, negosiasi sendiri adalah proses interaktif di mana dua atau lebih pihak berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui diskusi, tawar-menawar, dan kompromi. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk mencapai tujuan mereka sendiri sambil mempertimbangkan kepentingan dan perspektif pihak lain. Nah, tujuan umum dari negosiasi sendiri adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Kesepakatan ini harus memenuhi kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak. Yang kedua adalah mengoptimalkan nilai. Salah satu tujuan dari negosiasi adalah untuk memaksimalkan nilai dari kesepakatan yang dicapai. Hal ini melibatkan mencari cara untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari sumber daya atau kesepakatan yang tersedia. Yang ketiga adalah mempertahankan hubungan. Penting untuk mempertahankan hubungan yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Bahkan setelah kesepakatan dicapai, tujuan ini memastikan bahwa hubungan baik dapat dipertahankan di masa depan. Yang keempat adalah mengatasi konflik. Negosiasi seringkali muncul dalam konteks konflik atau perbedaan kepentingan. Salah satu tujuan utama adalah mengatasi konflik dan mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Beberapa strategi dalam negosiasi meliputi yang pertama, pemahaman kepentingan. Penting untuk memahami kepentingan dan prioritas dari semua pihak yang terlibat. Negosiasi dengan memahami apa yang diinginkan oleh pihak lain, Anda dapat merancang strategi yang lebih efektif. Yang kedua, penawaran dan kontra penawaran. Strategi dasar dalam negosiasi adalah membuat penawaran awal dan merespon kontra penawaran. Ini adalah proses tawar-menawar yang umum dalam negosiasi. Yang ketiga adalah pertukaran nilai. Mencari cara untuk menukar nilai yang diinginkan oleh pihak lain dengan nilai yang Anda miliki dapat menjadi strategi yang efektif dalam negosiasi. Yang keempat, menggunakan alternatif BATNA. Mengetahui alternatif terbaik dari negosiasi yang tidak sepakat, Anda dapat memberikan Anda kekuatan tawar yang lebih besar dalam negosiasi. Selanjutnya, yang kelima adalah kolaborasi. Mengadopsi pendekatan kolaboratif di mana Anda bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keenam, menggunakan informasi yang bijak. Memiliki pengetahuan yang baik tentang situasi, kebutuhan, dan prioritas pihak-pihak lain dapat memberi Anda keunggulan dalam negosiasi. Selanjutnya, etika dalam negosiasi sangat penting untuk memastikan bahwa proses berjalannya dengan baik dan bahwa kesepakatan yang dicapai adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Berikut ini adalah beberapa prinsip etika yang relevan dalam konteks negosiasi. Yang pertama adalah kehormatan dan integritas. Penting untuk bertindak dalam integritas dan mempertahankan kejujuran dalam semua aspek negosiasi. Menghindari praktik-praktik manipulatif atau tidak jujur dapat membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua adalah transparansi. Menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada pihak lain merupakan aspek penting dari etika dalam negosiasi. Tidak menyembunyikan fakta atau menyajikan informasi dengan cara menyesatkan dapat membantu membangun hubungan yang kuat dan memastikan kesepakatan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah pertimbangan terhadap kesejahteraan pihak lain. Berusaha untuk memahami kepentingan dan kebutuhan pihak lain dan memperlakukan orang dengan hormat adalah bagian integral dari etika dalam negosiasi. Mengutamakan kesejahteraan bersama daripada keuntungan pribadi adalah sikap yang penting dalam mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Yang keempat adalah kerjasama dan kolaborasi. Mendorong kerjasama dan kolaborasi daripada persaingan yang tidak sehat dapat menciptakan lingkungan yang baik untuk negosiasi. Menggunakan pendekatan win-win di mana semua pihak mendapatkan manfaat dari kesepakatan adalah prinsip etika yang penting dalam negosiasi. Yang kelima adalah penghormatan dan terhadap perbedaan. Mengakui dan
Menghormati perbedaan budaya, nilai, dan kepercayaan dalam proses negosiasi adalah penting. Menunjukkan sensitivitas terhadap kebutuhan dan kepentingan pihak lain yang mungkin berbeda adalah bagian dari etika dalam berinteraksi. Yang keenam adalah kontrol emosi, menjaga emosi kontrol atas emosi dan bertindak dengan tenang dan profesional selama negosiasi adalah kunci. Emosi yang tidak terkendali dapat mengganggu proses dan menghambat kemampuan untuk mencapai kesepakatan yang baik. Yang terakhir adalah komitmen terhadap kesepakatan. Setelah kesepakatan dicapai, penting untuk mematuhi komitmen tersebut. Memenuhi janji dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat adalah bagian dari integritas dalam negosiasi. Sekian presentasi dari saya mengenai negosiasi. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pengucapan kata-kata.